Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, kalau belum tahu, di video kali ini Himabeka akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok nih. Yuk simak videonya. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok ini menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang lebih optimal. Bagaimana dengan tujuan bimbingan kelompok? Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta lainnya. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Menurut Prayitno, tujuan layanan bimbingan kelompok mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Fungsi bimbingan kelompok. Yang pertama, memberikan kesempatan yang luas berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Isi layanan bimbingan kelompok. Isi layanan bimbingan kelompok ini membahas tentang topik-topik umum, baik topik tugas maupun topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang dibahas dari pembimbing diberikan kepada kelompok untuk dibahas. Nah, sedangkan topik bebas adalah topik yang dikemukakan langsung oleh kelompok yang dijabarkan secara bebas. Selanjutnya yaitu adalah komponen layanan bimbingan dan kelompok. Yang pertama ada pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok adalah konselor atau guru BK yang terlatih untuk menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah anggota kelompok, di mana anggota kelompok adalah komponen penting dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling ini. Yang ketiga yaitu ada perangkat layanan. Untuk secara offline, Microsoft Excel dan Microsoft Access adalah visual basic yang diperlukan untuk menampilkan layanan yang aktual untuk klien. Nah, untuk online-nya bisa melewati web atau e-learning atau sosial media lainnya. Di slide selanjutnya ada peran pemimpin kelompok. Peran pemimpin kelompok ini meliputi yang pertama, memberikan pengarahan dan bantuan demi terwujudnya bimbingan dan konseling kelompok. Yang kedua, memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang dalam kelompok. Yang ketiga, memberikan umpan balik tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok. Yang keempat, sebagai pengatur atau lalu lintas, pemegang aturan permainan atau wasit, pendamai, dan pendorong suasana kebersamaan. Yang kelima, sebagai pelurus, pemenuh, dan pengembang ide agar kelompok dinamis. Dan yang terakhir, bertanggung jawab semua kejadian dalam kelompok serta mampu menjaga kerahasiaannya. Slide selanjutnya ada peran anggota kelompok. Peran anggota kelompok ini yang pertama, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kedua, benar-benar berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, berusaha membantu anggota lain. Yang kelima, memberikan kesempatan anggota lain untuk menjalankan peranannya. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.
Referensi yang kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Hadi Pranot, Agus Wibowo, dan Nurul Atika yang berjudul Layanan Bimbingan Kelompok Mahasiswa Prodi BK, jurnal Mikrotik Vol 7 nomor 2 Desember tahun 2007, dan materi dari Ibu Haning Triwidyastuti MPD. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah paham kan apa itu bimbingan kelompok? Semoga bermanfaat ya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.